untuk mungkin yang kayak saya nih ya, untuk Iya. tambah cilik barangnya gitu kan ya. Oh. Atau yang cewek gini ya, terus metekel kayak sampean gitu kan. Ya, itu gimana tuh? Gimana? Nanti gimana? badannya jadi itu. Itu mau kita dari kecil pun enggak apa-apa. Iya. Pendek ngono enggak. Enggak sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati gundah, obatnya makan kelapa. Halo sahabat Sakinah, jumpa lagi dalam podcast Sakinah Menyapa. Tetap bersama saya Syafiq Manaf di channel ini, tapi ada yang beda karena hari ini saya ada temannya. Saya bersama dengan Imas Nurjana. Hai. Wendel arek tiba ya. Ya. Nah, teman saya ini ngapain kita di sini, Mas? Kita mau makan-makan kali, soalnya kita di kantin kan. Oh iya di kantin ya. Tapi enggak, kok jek kosong ini sih, Rek. Nah. Kita mau ngobrol lah. Oh, ngobrol. Kita kan ada podcast ini sekarang. Oh, kita di podcast ini ya. Iya. Sakinah Menyapa ya kan ya. Kita ngobrol sama siapa ini? Kita panggil langsung aja ya. Kita akan kedatangan tamu, seorang personal trainer. Kita panggil langsung ya. Coach Naga. Hai. Wes, ketok udah personal trainer kan ya. Betul. Coach ini bener personal trainer ini. Bener dong. Masa badannya gini enggak personal trainer? Iya. Mas udah berapa lama sih jadi personal trainer? Saya jadi personal trainer sudah dari tahun 2011, kira-kira 14 tahun lah. 14 tahun. Iya, 14 Nah, tahun, ya. makan kok wis metekel kabeh itu kan ya. Badannya udah kelihatan lah. Podo sih mbak aku ya kan. Ini six pack, one pack. Gak enak ya. Terus gimana sih coach awalnya jadi personal trainer tuh gimana? Awalnya dulu itu saya kan kerja di perusahaan. Dari perusahaan itu sendiri untuk gaji ini sebenarnya kalau dihitung itu cukup, tapi ternyata ini kalau untuk kita jalani di kehidupan sehari-hari ini kurang. Akhirnya mau nggak mau saya cari kerja sambilan. Ya pada saat itu kan saya atlet volley nih. Dari volley itu sendiri pun nggak semaksimal hasilnya. Akhirnya saya mencoba untuk jadi coach, jadi personal trainer. Jadi Memang hobi ya, hobi ya dari olahraga dari memang kecil ya. Betul. Terus kliennya itu dari mana aja rata-rata? Untuk kliennya rata-rata kalau yang di Mojokerto ini kebanyakan orang Chinese yang paling banyak ya. Berarti sampai hari ini. Sampai hari ini banyak orang Chinese. Oh, berarti nek wong Jawa-Jawa ini memang gak patek seneng kok ya. Iya, biasanya orang Jawa itu mikirnya nge-gym itu mahal, padahal sebenarnya nggak mahal ya. Iya, nggak mahal. Emang berapa sih, Coach? Untuk budget gymnya per bulannya cuma 100.000 loh, per hari paling ketemu 3.000 rupiah. Loh, murah loh Boleh setiap sakjane hari ya. ya, Iya. langsung kita kalau lagi getol-getolnya pengen olahraga gitu tiap hari boleh datang. Boleh, bebas. Sehari 2 kali 3 kali boleh. Oh, itu sudah termasuk personal trainernya. Untuk personal trainernya beda lagi karena kita kan bikin program itu juga butuh waktu, butuh tenaga. Jadi untuk coachnya ini sendiri kita ada biaya sendiri. Ya, untuk jasanya ada biaya sendiri. Boleh disebutkan antara berapa sampai berapa gitu? Untuk ringnya sekitar 400 sampai 2 juta sekian lah. Oh, lumayan juga sih ya. kalau pakai personal trainer ya. Tapi kalau Ha. masih awal-awal mungkin nyoba-nyoba dulu boleh, datang dulu nanti tanya-tanya langsung ke coach Naga gitu. Boleh untuk awal-awal kita kasih untuk pengenalan alat aja dulu. Oh, pengenalan. Iya. 1.000 lho, Rek. Sak wulan, Lumayan sak lah. karepmu. Murah banget. Murah banget. Tapi sih gak boleh kan turu game gak boleh ya. Boleh. Oh, boleh loh, Rek ya. Cuma di depannya aja. Terus itu bisa milih ya personal trainernya mau cowok, mau cewek kayak cewek gini kan. Kebetulan di tempat saya ini ada personal trainer cewek sama cowok. Jadi untuk yang cewek misalkan Risi nih sama coach cowok bisa sama coach cewek. Oh. Karena kan aku nggak enak nih kalau sama cowok. Ya biasanya seperti itu. Iya, ada. Oke, tersedia. Emang personal trainer itu apa ya? Kerjaannya apa untuk kita nih? Makanya saya mau jadi member nih. Oh, itu ya. apa ini? Personal trainer sendiri ini sebenarnya kita itu motivator ya. Jadi untuk member-member yang mau olahraga, yang mager-mager nih. Oke. Ya biasanya kan kalau kita latihan sendiri nih paling 1 hari 2 hari habis itu nggak latihan lagi. Oke. Ya kalau ada coach paling nggak itu kita ada yang obrak-obrak, ada yang mangatin, ada yang bikin program, meal plan-nya juga dibantu seperti itu. Dibantu meal plan juga. Iya benar.
jujur sih aku juga dulu itu sampai peng 3 kali itu daftar cuman ya seperti yang disampaikan oleh coach itu kan ya kan progresnya belum ada. Iya 2 kali terus mas-rasen lah kayak gitu kan ya gitu. berarti ini salah satunya lah pokok tunggu ini ya haus. Oh alah haus iya enak gone Kayaknya panas ya ini. Iya mulai panas ini loh, nggak pesen minum dah. Mas ngombe mas apa lagi? Jus. Oh jus sama jus. Jus ya. Iya. Aku kopi lah ya. Oke. Jus strawberry ya. Jus alpukat. Alpukat aja. Ya. Oh iya. Aku tetap kopi. Karena wis ireng kan ya. Udah tambah ireng. Oke. Ya oke. Kita lanjut. Boleh. Sambil ini udah datang. Oke, Cepat udah sekali. datang. Wow. Matur nuwun. Terima Terima kasih. kasih. Siap. Sip. Oke, terima kasih. Nah. Tadi ngomongin member nih ya. Ya. Membernya selain Mojokerto ada juga dari luar kota gitu? Kebetulan di Strong Gym ini ada yang dari Gresik, ada yang dari Jombang, Iya. ada yang juga dari Sidoarjo juga ada. Ini malah dokter loh. Oh ini malah Ya, dokter ya? Sidoarjo. Jadi Sidoarjo ini dokter anak. Ya, beliaunya ini terkena stroke ringan, untuk jalannya susah. Jadi beliaunya ini terapinya di gym. Oh, Loh, iya. justru padahal jalannya susah. Iya, jadi untuk jalan pakai tongkat, tapi kita bantu untuk latihan penguatan otot kakinya di gym, sehingga beliaunya untuk jalan ini sudah mulai agak bisa lancar. Sudah agak bisa. gitu Berapa ya. lama itu waktunya? Untuk progresnya 4 bulan 5 bulan. Gitu. Nah ini kan dari berbagai macam lokasi, Iya. apa namanya membernya itu, kemudian juga ada kayak juga berbagai macam kelompok lah ya. Iya. Ada enggak sih yang mungkin salah satu member itu dulu awal datang itu karena sakit hati gitu loh, akhirnya nge-game gitu. Ada sih. Oh, ada ya? Ada, ya. Oh, ada ternyata. Bagus ya pelariannya ke Iya. Iya, awalnya itu malah kita sesinya sesi curhat bukan sesi Oh, latihan ya. no. curhat dulu. Curhat dulu ya. Iya, multifungsi ternyata Multifungsi. ini ya. Terus. Awalnya dia curhat, lama kelamaan akhirnya kita motivasi. Daripada kita memikirkan sesuatu hal yang nggak mungkin bisa diulang kembali. Oke. Lebih baik kita improvisasi diri. Kita bikin orang yang menyakiti kita itu menyesal dengan perubahan diri kita. Oh, betul. Asik. Terus apa ya? Adakah cerita menarik atau klien yang paling unik selain yang tadi patah hati gitu? Yang unik ada sih. Ini dulu saya punya member sampai sekarang ini kayak saudara saya sendiri. Dulu awalnya dia itu cowok tapi agak melambai. Ya, Iya. agak melambai ya. Oke, iya. Sampai saya sering marah kalau ketemu ya kayak gitu. Kalau tiap ketemu tak ajak salaman itu tangannya lemes sekali. Saya suruh yang kenceng. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah menikah. Oh gitu. Iya, udah sembuh gitu ya. Iya, alhamdulillah ya. Udah bisa. menemukan jati diri gitu. Sudah seperti itu sih. Tadi kan coach cerita bahwa awalnya di gym ini kan jadi personal trainer itu kan sampingan gitu ya. Iya, Ya awalnya kan? ya. Karena di pabrik itu kurang gitu Kurang, kan. iya. Ya, akhirnya nah kok sampai sekarang akhirnya jatuh cinta dan full kan kayaknya hari ini Iya, kan. iya, Jadi iya. personal trainer itu gimana ceritanya itu? Awalnya dulu itu saya mikirnya untuk jadi coach ini gajinya sedikit, ternyata setelah dijalani itu lumayan ya. Malah gaji di perusahaan itu, padahal perusahaan Jepang ini yang saya ikuti, itu malah kalah jauh sih. Akhirnya saya berpikir untuk gimana kalau saya bikin gymnya sendiri daripada kita ikut orang. Oh awalnya berarti ikut gym orang lain dulu ya? Iya, ikut orang lain. Oh, Ya. ngajar di tempat gym orang lain. Tempat gitu gym orang ya? lain. Terus sekarang udah bikin tempat Sudah gym bikin sendiri. Oh, gitu. Ya, alhamdulillah lah. Sekarang karyanya juga udah mulai banyak, ada 7 karyawan. Oh, tidak hanya sendiri ya, Iya. sudah punya Banyak 7 karyawan. karyawan. Berarti wis wakeh lah ya kira-kira ya. Ini menjanjikan ya ini jadi Dan makin jatuh cinta sama profesi ini kan ya akhirnya. Nah, coach ini kan teman-teman nih kemarin Ya, tuh boleh. banyak yang nanya nih. Ya. Sebenarnya game dulu atau diet dulu nih? Kalau saya dari orang gym pasti gym dulu. Oh, gitu ya. Kalau dari saya kan juga sebagai ahli gizi ya. Iya. Kayaknya diet dulu juga penting loh. Ahli gizi toh Mbak iya. Imas ini. Kayaknya kalau kita kolaborasi cocok ini. Wah, iya. gitu ya. Kayaknya kita juga udah kolaborasi loh, Coach. Oh iya ya. Iya, Kan salah kita satunya- lagi ada program ya. Iya, betul. Kita kan juga ada program Slim Care Oh, ya. Slim Jadi di Care. Slim Care itu kita juga sama sih, hampir sama kayak
programnya Coach Naga. Jadi kita pengaturan pola makan, kita juga kolaborasi sama pihak lain, salah satunya gym, terus ada lagi pakai hipnoterapi juga bisa gitu untuk gitu membantu proses penurunan berat badan itu. Wah, kayaknya cocokin aku mau daftar ketok iki ya. Boleh. Nanti langsung hubungi CP ya. Oke, ya. Nanti bisa lah ya. Ya. Terus kemudian selain pola makannya lewat Sakinah ya diatur di situ. Bisa langsung ke gym, ke tempatnya Coach Naga. Iya, nanti untuk program latihannya saya yang ngajari. Oke. Betul. Nek wingi aku kan daftar 3 kali Coach ya. Iya. Moro mek pisan pindo ya kan Iya. wis anake wangi. Karena memang kudu Kayaknya kalau untuk orang baru ini harus pakai personal trainer. gitu ya. Iya. Supaya nanti terprogram untuk latihannya itu harus ngapain aja sih. Nah, soalnya kalau latihan sendiri pasti bingung. Terus habis itu jarem nggak latihan. Kalau ada coachnya pasti dia ngasih tahu nggak apa-apa. Iya, betul. Nggak apa-apa, itu adalah proses ototnya lagi stres. Kita latihan lagi dengan otot yang berbeda. Nah, ini juga ada yang pernah tanya sih ke saya ya Coach ya. Jadi kalau waktu untuk penurunan berat badan itu nge-gymnya itu apa dulu ya? Kardio dulu atau latihan beban dulu? Kalau dari saya pribadi, karena saya sudah pengalaman lama nih, kalau orang-orang lama dulu itu diawali pasti kardio dulu ya. Kalau sekarang ilmu fitness itu terus berkembang ya. Kalau saya sendiri itu kalau ngajarkan orang itu latihan beban dulu. Kenapa? Karena alasannya kalau dengan latihan beban kita kan masih ngawali nih, energinya masih banyak. Lebih baik kita maksimalkan di beban dulu. Ya, gitu. Habis itu endingnya baru ke kardio. Oh gitu. Ya, biar maksimal. Biar kencang gitu ya, ya Coach, biar ya? maksimal. Ya, biar bebannya bisa maksimal. Sampai maksimal. progressive overloadnya bisa maksimal. Gitu ya. Nah, tapi ini ada loh mitos-mitos yang kemudian apa namanya kalau game itu kan ya. Itu apa ya, kalau cowok kecepetan itu nggak bisa tinggi gitu ya. Atau untuk mungkin yang kayak saya nih ya, untuk tambah cilik barangnya gitu kan ya. Atau yang cewek gini ya, terus medekel kayak sampean gitu kan. Ya, itu gimana tuh? Nanti badannya jadi itu. Itu semuanya mitos. Gitu ya. Terutama yang cewek ya. Kalau cewek ini, kalau yang kita lihat di Binaragawati cewek, itu memang badannya gede-gede itu bukan karena asli murni natural dari badannya sendiri. Dia dibantu pakai hormon testosteronnya cowok yang dimasukkan, yang biasa disebut itu steroid gitu ya. Iya. Kalau untuk cowok yang katanya nggak bisa tinggi, kalau nanti nge-gym itu genetik. Ya, itu genetik. Karena hubungannya lah ya. Mau kita dari kecil pun nggak apa-apa. Iya. Enggak sih. Mau dari kecil pun nggak apa-apa. Boleh. Kecil ya. Biasanya disarankan mulai dari usia 10 tahun. 10 tahun. Ya. Ada mungkin member atau apa yang sejak kecil terus untuk mematahkan mitos itulah. Kebetulan saya sendiri ini kemarin lihat di cabur angkat berat ini, atletnya ini dari kecil, dari usia malahan masih 8 tahun sudah diajari sama bapaknya sendiri. Sampai sekarang dia jadi atlet porprov, kemarin dapat perak di Malang. Anaknya tinggi, malah lebih tinggi dari saya sekarang. Saya malah kalau tinggi. Angkat berat sekarang juga? Umurnya sudah 17. 17. Itu angkat berat malahan. Iya, bukan yang fitness. Angkat berat itu malah yang diangkat berat-berat sekali. Artinya, lo itu diukur kan gitu kan ya. Bisa diukur dibain. Tadi kan cuma mitos. Mitos. Terus kalau gym katanya juga bikin cepet tua gitu, itu apa bener juga ya? Kalau gym cepet tua malah kebalik. Ya? Iya, kalau gym itu malah awet muda. Karena apa? Kita setiap hari kalau kita latihan terus, sel otot kita regenerasi sel terus. Selnya baru. Akhirnya semakin muda. Kayak saya nih. Iya. Padahal anaknya udah gede loh. Iya, sudah SMA loh anaknya. Loh, anaknya masih SMA. Iya. Sampean anak esek cuwilik. Iya, anak esek cuwilik ya lo ya. Bandingkan yang tidak terawat ya, bandingkan yang imut-imut sama yang amut. Ya. Aduh. Kena terus ya Mas Safi. Iya ya, wis gak apa-apa lah. Tapi ya sing ngene iki, jane gak tau game sing ngene iki rek ya. Badane kawan buka aku. Monggo sambil langsung diminum. Oke, boleh. Diminum dulu. Yo diombe rek gak enak. Panas. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa apa namanya yang awal itu angkat beban dulu lah ya, untuk awal-awal lah ya, baru kemudian kardio gitu. Nah, ini untuk teman-teman yang ya kayak saya lah ya, sama juga kayak yang di belakang kamera itu kan kaum rebahan itu ya. Itu gimana sih biar mereka itu ya minimal punya motivasi dan bisa dilakukan di rumah dulu lah.
Untuk aktivitas di rumah sebenarnya banyak. Kita bisa bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel, cuci baju. Termasuk olahraga kah? Itu aktivitas ya? Untuk memulai biar kita nggak males ya. Setelahnya itu barulah kita olahraga. Biar mulai aja dulu. Iya. Rek rungokno, sing lanang-lanang ya. Kalau hari ini tuh kan lanang-lanang kadang nyekel sapu itu aja kayak tabu gitu. Iya, kadang harga diri sih. Harga diri ya. Padahal itu harus bagi tugas loh di rumah. Iya, enggak, tapi kan itu ternyata ya dengan nyapu apalagi ngepel ya kan, itu kan kalau ngepelnya effortnya kan butuh lumayan kan di rumah itu kan. Itu ternyata bisa untuk memulai dulu itu. Iya, atau mungkin bersih-bersih kamar atau seperti itu. Merapikan gitu. Kamar seperti itu. Terus ini coach, sebagai orang yang deket banget sama tubuh manusia, coach Naga percaya nggak kalau tubuh itu bisa ngasih sinyal kalau kita lagi mau sakit gitu ya atau apa itu gitu. Awalnya pasti ada sinyal. Ya percayalah. Kayak kita kadang mau flu nih ya, badan kita sinyalnya kedinginan, demam kan, itu kan sinyal ya untuk tubuh kita bahwa tubuh kita sudah merespon, kita terserang virus nih. Terus kadang kayak kita kalau kerja seharian pasti kita terasa ngantuk ya, itu kan sinyal kalau tubuh kita maunya istirahat, nggak boleh dipaksa. Biar nggak capek, seperti itu sih. Iya, berarti itu ya ternyata juga banyak manfaatnya ya, karena ketika kita melatih otot, kita olahraga tiap hari itu akhirnya tahu kondisi badan kita sampai sendiri. sampai mana kita harus berhenti. Nah, nek gak iso, bisa kena iso ta? Cek opo ngono untuk awal. Loh ada. Jadi di program Slim Care pun itu kita banyak paketnya ya. Ada yang basic, reguler, ada yang eksklusif. Yang reguler tuh sudah ada kok yang pakai pemeriksaan lab darah. Jadi nanti tetap semuanya itu pasti dikonsultasikan ke dokter penyakit dalam, spesialis penyakit dalam. Jadi nanti bisa tanya-tanya juga tentang program Slim Care. Salah satunya bisa pilih paket yang ada pemeriksaan lab darahnya yang biar lebih lengkap gitu. Takon tok enggak apa-apa, takon tok. Boleh tanya-tanya dulu, nanti kan kalau belum kenal belum sayang. Belum bisa sayang gitu ya. Takon tok gak apa-apa rek, takon tok. Masih nang coach Naga kayaknya tanya-tanya dulu kan enggak apa-apa ya, coach. Boleh. Iya. Nah, coach sebenarnya ada enggak sih kata terlambat untuk mulai ke game ini ya? Kayak saya ini kan sudah 40-an lah ya. Ini terlambat enggak sih? Iya. Untuk mulai olahraga gitu. Kalau untuk kata terlambat sendiri sebenarnya nggak ada. Kalau ada, ya? Untuk terlambatnya apabila kita sudah sakit baru terlambat. Karena kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kalau untuk usia berapanya, kebetulan saya sendiri menghandle itu ada yang usia 73. 73? Iya, ada oma opa itu kebetulan beliaunya sehat. Jadi untuk kita ajari latihan beban itu nggak ada masalah sih. Kalau memang usia itu tapi orangnya sakit-sakitan ya kita nggak berani. Ya. Justru katanya mulai usia 30-an ya. Minimal itu kayak kita harus nabung otot. Iya, karena di usia 30 itu kita sudah mengurangi 1% ya, penurunan 1%. Dari sel otot itu sudah menghilang 1%. Tiap tahunnya. Aku wis entek berapa persen iki berarti ya? Karena menghitung aja kalau 44 berarti 14% hilang. Terus apa iso diisi mana ini? Untuk mengisi lagi bisa. Jadi masa otot ini kita bisa membangun kembali, kita bisa kehilangan juga. Misalkan kayak saya sendiri nih, saya sudah bangun, masa ototnya banyak. Tiba-tiba saya mager nih, malas nggak latihan. Saya bisa kehilangan masa otot. Masa otot bisa hilang dan bisa lagi muncul lagi kalau kita mau olahraga lagi, latihan beban lagi. Artinya sebenarnya enggak ada kata terlambat lah ya untuk kemudian aktif nge-gym atau olahraga. Yang penting kita nggak sakit gitu aja. Yang penting kita nggak sakit. Nah, rek mumpung gue gurung loro rek ya, mumpung gurung loro-loron ya. Silakan nanggone coach Naga konsultasi lu nanti kebetulan untuk Strong Gym sendiri ini tempatnya di daerah Wates di Jalan Banjaranyar 1 nomor 37 Wates, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Walah hidup depan SMA 2 masuk. Loh ya, hidup berantas ya. Nah, ide nek nandaro mumpun durung loro setelah temenan. Nanti kalau stres nyebur lagi. Iya, lagi banyak ini. Iya. Banyak sekali lah. Kayaknya juga asik kan, tadi kan bilang ada yang patah hati, kemudian ini. Mending nggak usah ke rolak. Iya, sebelum nyebur masuk aja ke dalam. Kita nge-gym aja. Iya. Terus untuk membuat habit itu loh, habit biar nggak males nge-gym itu biasanya berapa lama sih?
bisa terbentuk habit itu? Untuk berapa lamanya? Biasanya rata-rata ini anak-anak 2 bulan 3 bulan kalau latihannya tiap hari. Kalau tiap hari ya. Tapi kalau kita 2 bulan 3 bulan tapi 1 minggu sekali, itu makin lama makin males. Karena istirahatnya terlalu lama. Jarak istirahatnya terlalu lama ya. Idealnya gitu harus tiap hari atau kalau 1 minggu kita masih mengawali, sebenarnya idealnya olahraga itu 1 minggu 3 kali. Tapi kalau kita mau bikin masa otot tubuh kita jadi bagus, jadi banyak, kalau bisa tiap hari. 1 minggu itu rest 1-2 hari. Istilahnya ya sambil kita menciptakan habit. Betul. Ya kalau kita nggak tiap hari nanti makin lama makin malas. Iya. Betul. Pengalamanku soalnya gitu. Dulu setelah bayar 1 bulan 100.000 itu kan ya. Seminggu pisan wis ben kemis tok ae gitu kan ya. Sesuai gak blas wis cuma 2 kali malas wis akhirnya. Nah itu tadi ternyata ya awalnya kudu rutin dulu itu ya. Untuk menciptakan habit itu rutinitas ya. Terus untuk jadikan ototnya itu biasanya punya berapa lama perubahannya itu? Jadi otot itu untuk biasanya itu 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun. Itu pun lihat genetik, lihat proses latihan, pola makan ya, istirahat. Ya semuanya berpengaruh sih. Semua ya. Nggak hanya latihan aja, latihannya kenceng, nutrisinya kurang sama aja bohong. Nggak jadi otot ya. Nggak jadi. Ibarat kata kita bangun rumah itu, rumah sudah kita hancurkan, materialnya nggak ada. Kita bangun apa? Kan zong tuh ya seperti itu ya. Oh artinya 6 bulan itu paling cepat lah ya untuk kemudian terlihat. Iya gitu biasanya kalau genetiknya bagus itu 6 bulan udah jadi sih. Umpamanya kayak saya nih ya udah 40-an gitu ya. Nah aku kepingin olahraga tapi nggak kepingin kelihatan metekel, tidak kepingin kelihatan berotot. Itu bisa nggak sih sebenarnya? Untuk masalah berotot besar kecilnya itu tergantung porsi beban. Ya tergantung porsi bebannya. Kalau kita nggak mau yang gede, nggak usah yang pakai beban berat-berat banget. Nah, kalau kita kepingin gede baru bebannya ditambah seperti itu. Tapi untuk menjadi besar pun itu butuh proses yang lama. Enggak dengan kita ngangkat berat yang berat banget terus kita gede, enggak. Kita ngangkat berat tapi ternyata istirahat kita kurang, nutrisi kita kurang. Ya otomatis ototnya akan kembali hilang lagi. Nggak akan tumbuh sel otot baru lagi ya, karena terlalu stres tadi, overload tadi. Artinya masih yo bendino nge-gym ya itu nggak mesti badannya bagus. Badannya berotot. Kan tadi kan yang sorry. Kayak Imas ini kan wedi ketika tiap hari terus metekel gitu kan. Bojone wedi bojone. Yang pasti malah nanti, kok jadi makin seksi ya. Gitu. Jadi lihat cewek lain itu istriku di rumah lebih seksi. Oke, menarik. Terus apa lagi ya? Kapan katanya budal? Bareng yuk. Bareng. Terus ada lagi coach, ini pertanyaan, kalau misalkan terlalu banyak beban berat, itu katanya malah bikin ambeien, bener nggak sih Bang? Itu tergantung posisi ya. Jadi kita ada posisi gimana tubuh kita itu supaya tidak terlalu melibatkan otot punggung kita terlalu melengkung gini, yang akibatnya nanti bagian lower body kita akan nekan sehingga ambeien itu nanti bisa keluar. Jadi kita gunakan kekuatan otot kaki, otot punggung itu supaya nanti bagian tubuh kita yang bagian bawah tadi nggak sampai nekan ambeien tadi, nggak sampai keluar ya sih. Sebenarnya banyak kasus-kasus yang anak-anak ambeien banyak. Mungkin karena untuk latihannya itu banyak yang salah. Karena tidak ada yang dampingi. Iya, itu sih. Fungsinya personal trainer itu. Jadi kalau asal main beban sendiri kurang ini ya. Jadi postural untuk gerakannya itu salah gitu loh. Untuk banyak gerakan swing, terus banyak membungkuk gitu kan. Kalau kita pakai personal trainer kan kita nanti dibetulkan, posisi posturnya seperti ini, nggak boleh seperti ini, supaya nanti tidak terjadi seperti ini. Ngono loh ya, intinya pentingnya ini. Nah mungkin ini yang terakhir coach, pesen nih buat sahabat-sahabat Sakinah, baik yang muda maupun yang tua ini kan ya kan, karena tidak ada kata terlambat untuk mulai olahraga atau nge-gym. Monggo. Untuk pesan-pesan dari saya Coach Naga, untuk yang terutama yang masih muda, jangan sampai menunggu tua untuk memulai ya. Terus yang tua jangan menunggu sakit untuk memulai. Ya kalau kita menunggu sakit nanti kasihan tubuh kita. Berarti kita harus istirahat total, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Alangkah baiknya di saat kita sehat kita maksimalkan, kita olahraga, kita jaga tubuh kita supaya sehat selamanya sampai tua. Nah, kita juga nggak tahu umur kita sampai kapan, tapi yang pasti kan kita dikasih kehidupan ini kita menjaga supaya tubuh kita itu selalu sehat.
Ya. Dan salah satu cara mensyukuri dengan keadaan sehat kita ya menjaga dengan olahraga itu. Iya, betul sekali. Dan jangan lupa pola makannya. Pola makan. Nah, ya. pola makannya kalau lebih detail nanti tanya ini ya. Ke ahlinya saja. Ke ahlinya. Ini ahli di bidang makan-makanan ya, ini ahlinya di bidang kesehatan. Nah, kayaknya kalau kita ngobrol aja kayaknya gak olahraga ini ya, kayaknya ya. Kayaknya kita habis ini langsung ke tempat gym ya. Tempat gym aja kayaknya ya. Sebelum ditutup saya punya tebak-tebakan nih. Oke. Tapi harus tertawa ya, ini lucu kok. Oh, turun. Belum ya. Turun. Tebak-tebakannya ini ya. Apa bedanya fitness dan fitnah? Wah. Apa bedanya fitness dan fitnah? Kalau fitness itu menyehatkan, kalau fitnah itu menyakitkan. bisa. Tapi bukan itu jawabannya. Loh, apa jawabannya terusan? Kalau fitness itu ke gym, kalau fitnah itu kejam. Oke. Menarik. Wes, daripada nanti kita daripada nanti kita timbul fitnah nih di sini, kayaknya kita akhiri dulu bincang-bincang kita, ngobrol kita habis ini kita langsung ke gym saja biar badan kita semakin sehat dan semakin kuat. Kita akhiri, kita ketemu lagi di obrolan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun coach waktunya.